Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan memberikan arahan bagaimana cara laporan untuk masuk traffic Singapura. Jadi sekarang posisi kita itu berada dari sini. Kita dari Selat Durian. Itu posisi Jambi dari sini. Ini sebelah kiri Pulau Karimun. Jadi ketika kapal mendekati CV, ini saya buat CV. Jadi ini di sini ada namanya Recon Delta. Nih Recon Delta. Jadi ketika kita sudah masuk di sini, itu kita lapor passing Recon Delta. Kalau dari arah Perawang, dia bisa laporan di sini. Posisi IU kecil, laporan sini bisa. Nih IU kecil, atau dia mau maju lagi. Tentunya dia maju, posisinya harus mengikuti ini alurnya, ini ada tanda panahnya. Nah, kemudian sampai di sini. Mulai di sini dia bisa laporan juga, laporan passing Recon Delta. Nanti masuk ke sini. Nah, kemudian dia belok ke sini lagi. Pokoknya ngikutin alur dia, jangan pas di tengah-tengah. Dia harus keluar daripada traffic ini kalau biasa kapal-kapal kecil. Tapi kalau untuk kapal-kapal besar, dia wajib masuk dalam alur. Jadi kalau untuk kapal besar dia wajib masuk alur, tapi kalau untuk kapal kecil biasanya harus keluar alur karena dia mengganggu atau towing talinya terlalu panjang. Jadi ditakutkan nanti kapal besar tidak melihat. Jadi diwajibkan dia untuk keluar daripada alur. Jadi kita harus mengikuti alur ini. Kita harus keluar. Dan nanti setelah sudah di takong kecil, ini namanya Recon Tango Kilo. Jadi kalau kita lapor nanti disebut sama orang VTS, nanti lapor lagi di Tango Kilo. Berarti setelah kapal sudah di sini, itu kita harus lapor bahwa kita sudah passing di Tango Kilo atau melewati Tango Kilo, dan nanti di sini kita akan ganti channel 14 untuk VTS Sentral. Jadi batasnya ketika dari sini dia masih pakai 73 sampai Recon Delta 73 sampai di Tango Kilo 73. Jadi setelah passing 73 ganti channel 14 sampai melewati Karang Banteng. Kemudian Batu Berhenti, dan kemudian nanti setelah melewati Batu Berhenti ini terkadang dia masih 14, nanti di Recon Delta yang atas ini baru dia bisa ganti 10 untuk VTS East. Jadi untuk masuk wilayah Singapura, kalau kita masuk dari arah Batam sebelah timur, dia masuk di VTS East. Tapi cari Batam masuk ke Singapura melewati Batu Berhenti, dia menggunakan channel 14. Ini Batu Berhenti. Jadi nanti dia langsung crossing ke sini. Tapi kalau seandainya kita posisinya nggak masuk ke Keppel atau ke Brani, kita nggak perlu lewat sini. Kalau mau ke Pasir Panjang baru dia lewat sini, dia crossing di sini baru masuk. Jadi tergantung kita mau tujuannya kemana. Jadi seperti apa nanti laporannya saya kasih gambaran di video selanjutnya ini. Sekarang kita akan lapor untuk masuk ke VTS West. Jadi kita sekarang dari arah Jambi. Jadi nanti kita sebelum masuk ke traffic kita harus lapor dulu. Dan untuk laporannya di VTS West itu menggunakan channel 73. Jadi jangan lupa channel 73 kita cek, dan setelah itu baru kita laporan. Kalau dirasa radio sepi boleh kita langsung laporan, tapi kalau radio rame kita harus menunggu. Oke, sekarang karena lagi sepi untuk alur, jadi kita bisa langsung laporan. VTS West Tango Bravo maju daya tuan calling over. Maju daya tuan kami.
Maju daya Tuan call sign Yankee Delta 3685, towing bus Marco Polo 252, passing Recon Delta going to Eastern Working. What is your bus name? My bus name Marco Polo 252. Copy. What is your ATA? My ETA Eastern Boarding Alpha 2100 local time. Okay, stand by. Report again, Tango Kilo. Okay, report again, Tango Kilo. Thank you. Okay, thank you. Oke, dan setelah kita laporan di VTS West di channel 73, kita artinya sudah masuk dalam monitor mereka. Jadi ketika kapal kita nanti terlalu ke tengah alur atau kita berputar arah, itu akan dikontak oleh VTS West karena kita masuk di wilayah VTS West. Jadi kita harus lapor seperti tadi, nama kapal, call sign, towing tongkangnya, kemudian kita sekarang di mana dan kita tujuannya kemana. Jadi dia sempat nanya masalah nama tongkang mungkin kurang terkopi, kemudian nanya etanya, jadi ETA itu eta kapan tiba di tempat pilot boarding ground alfanya. Jadi seperti itulah untuk proses laporan ketika mau masuk traffic Singapura yang datang dari Pekanbaru, dari Perawang, laporan juga di Recon Delta, kemudian dari Jambi dan Palembang sebagainya dari arah selatan, kita laporan semua di Recon Delta. Jadi kalau untuk kapal kargo bedanya, dia kapal kargo ditanya masalah air draft dan maksimum draft. Air draft itu batas dari air ke atas tiang, itu berapa tingginya kapal, karena nanti mereka akan mengecek seberapa tingginya kapal untuk di kren. Kemudian maksimum draftnya berapa. Jadi dia ketika nanti ada draft yang betul-betul dalam, kemudian kapalnya besar, itu nanti ada pemberitahuan di security. Nanti dia akan kontak di channel 73 juga dan 16 bahwa security all ship seperti itu, bahwa menandakan ada kapal yang super tanker atau super kargo itu sedang berjalan. Jadi semua harus keep clear dengan kapal tersebut. Jadi seperti itulah untuk laporan ketika mau masuk alur Singapura dari wilayah selatan, Jambi, Palembang dan sebagainya, kemudian dari arah barat, Perawang, Dumai dan Medan, semua dari arah sini laporannya di Recon Delta. Oke, cukup dipahami ya untuk laporan. Jadi itulah gambarannya. Nanti selebihnya tinggal rekan-rekan waktu saat report apa yang ditanya ya tinggal dijawab aja. Kalau tidak bisa bahasa Inggris, kadang mereka bisa jawab dengan bahasa Melayu, tidak semua bahasa Inggris, tapi lebih bagus kalau memang bisa lapor pakai bahasa Inggris. Oke, dan selain daripada tadi ada tambahannya, biasanya kalau untuk kapal-kapal kargo ditanya ada nggak dia bermuatan dangerous, do you have dangerous cargo. Kalau dia tanya nanti tinggal dijawab aja. Biasanya ada istilahnya kayak class 1, class 3, class 5. Nah itu biasa untuk kapal-kapal besar ditanya kayak gitu. Kalau untuk kapal-kapal tugboat, tambahannya selain daripada tadi itu kadang mereka nanya do you have exemption pilot. Jadi kapten ditanya apakah punya pilot atau tidak. Kalau memang dia punya pilot, nanti suruh sebutkan angkanya, angka pilot numbernya. Tapi kalau memang kita tidak ada pilot, biasanya dari agen itu disiapkan 2 kapal asis. Jadi nanti kita sebutkan aja nama kapalnya apa. Seandainya kita punya asis nanti itu Vision 228 sama Vision 222. Itulah kita kasih tahu. Tinggal kita jawab aja, do you have exemption pilot? I don't have exemption pilot. Kita sudah order asis 2 kapal untuk standby di Eastern Corridor. Jadi nanti asis itu yang akan membawa kita atau membantu kita untuk masuk ke wilayah Singapura. Jadi ketika masuk Singapura, kapal tugboat wajib menggunakan 2 exemption pilot. Kalau kapalnya tidak ada exemption pilot, berarti dia menggunakan 2 asis untuk berlabuh. Tapi kalau kaptennya punya exemption pilot, kemudian dia punya tug master, kemudian dia punya modul, itu
itu bisa langsung masuk sendiri tanpa asis dan langsung sandar. Seperti kapal-kapal yang dari Batam kayak Capricorn, Profit, itu mereka langsung masuk, langsung sandar, dan sistemnya mereka di pusher bukan di towing. Tapi kalau towing dia wajib pakai asis. Jadi itulah tambahannya ketika kita mau masuk Singapura, wajib kita laporkan semuanya, dan apa yang kita laporkan itu di awal akan menjadikan patokan mereka untuk seterusnya sampai kita tempat berlabuh, tidak sampai tujuan. Jadi cukup dipahami ya. Kalau ada pertanyaan terus di komentar. Ini video saya bikin bertahap karena terlalu panjang durasi. Jadi nanti untuk durasi berikutnya, untuk video-video lainnya nanti cek di playlist. Nanti cari aja untuk part selanjutnya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.